Lagi asik nonton kayak drama, atau lagi ngegame, atau bahkan kalian lagi interview kerja di tempat yang kalian dambain, tapi di saat kalian interview secara Zoom, itu sinyalnya putus-putus. Itu pasti kalian kesel banget. Tapi sebelumnya kalian udah ngecek nih, sinyal kalian udah bagus banget sebenarnya. Tapi kok tetap lemot ya? Nah, di momen kali ini gue bakal bahas masalah tersebut nih. Biasanya sih itu masalah buffering nih. Kalian jangan langsung nyalahin HP kalian atau laptop kalian. Bisa jadi karena jaringan kalian tuh yang putus-putus. Yuk kita bahas. Let's go. Penyebab utama buffering itu kebanyakan dari kita terlalu pede nih sama icon sinyal di perangkat. Kalau emang icon sinyal perangkat penuh, itu kalian pasti jamin ngerasa, wah sinyal kalian bakalan lancar. Ternyata nggak seperti itu nih Sobat Ayon. Karena ini masalah kualitas internet dan jaringan. Kira-kira apa sih penyebabnya? Yang pertama itu biasanya sih yang pasti trafficnya lagi padat nih di jam sibuk. Itu di jam sibuk itu jaringan biasa itu kayak jalan tol pas jam pulang kerja. Banyak banget yang pakai jalur yang sama, ya alhasil internet lo jadi rebutan. Mau streaming film, main game online, atau video call, semua tuh jadi terasa lemot, muter-muter, dan pastinya buffering. Yang kedua biasanya sih pakai internet unlimited yang agak sedikit bohongan. Promosinya tuh kencang, katanya unlimited, tapi pas dipakai baru 2 hari udah turun jadi kecepatan kura-kura. Padahal kamu baru buka YouTube yang 480p, tapi udah buffering terus. Kemudian yang ketiga, itu jaringannya tuh gampang banget drop. Itu lagi asik video call kerjaan, tiba-tiba nge-lag. Klien langsung ilfil lah. Atau lagi main game, koneksi putus, yang ada malah kena report AFK. Pasti langsung buffering atau freeze di tengah jalan. Kemudian yang keempat, infrastruktur dari jaringan yang kurang banget memadai. Walaupun sinyal penuh, tapi kalau infrastruktur di belakangnya nggak kuat menopang traffic, ya tetap aja bakalan buffering. Ibarat punya mobil sport, tapi jalannya ya rusak dan macet. Hasilnya ya produktivitas kita atau kamu itu pasti terganggu banget. Ya kemudian emosi juga ikut naik deh. Analogi simpelnya ibaratnya kalian itu punya mobil yang berkecepatan tinggi nih, tapi kalian itu makainya di jalan kampung dan banyak tanggul-tanggulnya atau polisi tidur, terus macet. Ya nggak akan mumpuni untuk digunakan di tempat-tempat itu. Kayak gitu deh jaringan. Kalau walaupun kecepatannya stabil atau kencang, tapi infrastrukturnya kurang baik, ya seperti itu. Nah, gua ada solusi nih untuk problem-problem tersebut nih. Yang pertama, kalian harus cari nih provider yang punya jaringan yang stabil dan punya performa yang prima. Tuh pakai sistem jaringan cerdas yang mengatur trafik otomatis supaya lo tuh tetap lancar walau ramai. Infrastruktur yang dirancang agar tetap lancar di jam sibuk sekalipun. Streaming film, video call, atau main game online semuanya tanpa lag dan buffering. Cari nih internet service provider yang nggak ada tipu-tipu masalah FUP. Setelah kalian tahu nih provider mana yang bakalan kalian gunakan, lo cukup pilih paket yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan lo, dan nggak ada lagi penurunan kecepatan mendadak atau unlimited bohongan yang ujung-ujungnya dibatasin. Nonton film maraton atau gaming seharian ya itu jadi hal yang wajib tuh, yaitu lancar tanpa buffering. Kemudian yang ketiga itu harus ada monitoring yang real time, biar kalaupun memang ada masalah itu cepat diatasi. Nah, sistemnya itu harus tahu nih performa jaringan kalian dari pusatnya itu, dan apabila ada masalah itu langsung action kalau ada penurunan kualitas. Jadi ya untuk urusan-urusan lo untuk masalah streaming dan gaming ataupun yang lain itu bisa cepat teratasi apabila ada gangguan buffering. Kemudian itu layanan yang responsif. Ada tim lokal nih, bukan AI atau chatbot atau robot, yang teknisi yang siap gerak cepat ke lapangan walaupun ada masalah. Customer service yang responsif atau teknisi yang baik bisa langsung ke lapangan. Jadi walaupun ada masalah langsung ditangani nih. Buffering ya pasti hilang. Yang kelima, yang cocok untuk kebutuhan kalian. Mau kalian itu pelajar, kerja remote, konten kreator, atau gamer, apalagi nih pelaku UMKM. Ayon Network tuh punya solusi nih internet yang pas. Semua kegiatan online yang butuh koneksi itu pasti bisa stabil untuk menghindari buffering. Jadi, kalau kalian masih gunain jaringan yang bikin kalian kesel, apalagi soal buffering, ini nih udah saatnya kalian berubah nih atau move on ke jaringan yang lebih stabil atau menjadi sahabat digital kalian seperti Ayon Network. Gimana Sobat Ayon? Tertarik gak buat ganti ke Ayon Network?
Kalau ada pertanyaan seputar internet, jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar nih. Tekan nih tombol like, share, and subscribe nih di video kali ini. Ayo Network for better life, turn on your life. Dadah!